Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, moga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, barang siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari dari barat, taballahu alaihi, niscaya Allah akan menerima taubat atasnya. Sebagaimana kita ketahui, matahari terbit dari barat itu ialah salah satu tanda daripada sekian banyaknya tanda-tanda hari kiamat. Akan tetapi, kalau tanda tersebut telah nampak, pintu taubat bagi seluruh umat, baik yang muslim maupun non-muslim, akan tertutup di sana. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dan hadis dari Abi Abdurrahman bin Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, moga-moga Allah meridai keduanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, Inna Allah azza wa jalla, sungguhnya Allah yang maha agung lagi maha tinggi, yaqbalu taubatal abdi, akan menerima taubat hambanya, malam yughargir, sebelum nyawa sampai tenggorokan. Seketika nanti seorang hamba telah didatangi oleh ajalnya, maka disitulah malaikat mau menarik sedikit demi sedikit ruh dari jasad hamba tersebut, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan ketika ruh atau nyawa telah sampai di tenggorokan, niscaya taubat seorang hamba akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disebutkan di dalam hadis ini, Allah menerima taubat hambanya sebelum nyawanya itu sampai kepada tenggorokan. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan telah berkata hadisun hasan, hadis ini hasan. Wa an Zir bin Hubaysh qala, dan hadis dari Zir bin Hubaysh, beliau berkata, ataitu Safwan ibn Asal, aku mendatangi Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridainya. As'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain, aku menanyainya tentang membasuh dua khuf. Faqala, lalu Safwan bertanya, ma ja'a bika ya Zir, mengapa engkau mendatangi aku wahai Zir? Faqultu, maka aku berkata, ibtiqa'a al-ilmi, aku mendatangimu untuk mencari ilmu. Faqala, lalu Safwan berkata, innal malaikata, sungguhnya malaikat, tad'u ajnihataha, membentangkan sayap-sayapnya, li thalibil ilmi, untuk para penuntut ilmu, ridwan bima yatlubu, karena senang dengan apa yang dicarinya. Fakultu, lalu Zir bertanya lagi, innahu qad akka fi sadri, sungguhnya aku masih belum jelas tentang tata cara al-mashu 'alal khuffain, tentang tata cara membasuh dua khuf ba'dal qa'id wal bauli, setelah berak dan kencing. Wa kuntam ra'an min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan engkau adalah salah seorang sahabat dari para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka, maka aku mendatangimu untuk menanyaimu, hal sami'tahu yadhkuru fi dzalika syai'an, apakah engkau pernah mendengar Nabi Muhammad menjelaskan tentang hal ini? Qala na'am. Lalu Safwan berkata, ya, kana ya'muruna idza kunna safran, adalah beliau memerintahkan kami apabila kami pergi musafir, alla nanzi'a,
untuk tidak melepas khifafana sepatu kami salah satu ayyamin walayaliyahunna selama 3 hari 3 malam illa min janabatin kecuali dalam keadaan berjanabat lakin min qa'idin wa qawlin wa naumin tetapi bukan ketika berak, kencing dan tidur. Fakultu lalu aku bertanya, hal sami'tahu yadhkuru bil hawa syai'an? Apakah engkau pernah mendengar Nabi menjelaskan tentang cinta? Qala Sofwan berkata, na'am. Ya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Adalah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berpergian. Fabaina nahnu indahu. Lalu tiba-tiba seketika innadahu Arabiyyun, memanggil akan Nabi oleh seorang Arab Badui, bisautin lahu jahwariyin, dengan suara yang lantang atau suara keras. Apa kata Badui itu? Ya Muhammad, wahai Muhammad, dengan suara lantang. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawab seorang Badui itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahwan min sautihi, menyerupai daripada suaranya. Haum ialah nama seorang Badui yang memanggil Rasulullah. Faqultu lahu, lalu aku berkata baginya. Sofwan berkata kepada Arab Badui tersebut, wahai habibud min sautika, rendahkanlah daripada suaramu. Fa innaka 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya engkau sedang berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nuhita 'an hadza, dan janganlah engkau berkata begitu. Waqala, dan Arab Badui itu berkata, wallahi la aqdud, demi Allah aku tidak bisa merendahkan suaraku. Qala al-Arabiyyu, berkata lagi seorang Badui, al-mar'u yuhibbul qauma, bagaimana seorang hamba yang mencintai suatu kaum, suatu kelompok, walamma yalhaq bihim, akan tetapi dia tidak boleh berkumpul bersamanya. Qala an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu menjawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah, seorang itu akan bersama orang yang dicintainya di hari kiamat. Faman zala yuhadditsuna, beliau selalu bercerita kepada kami, hatta zakara baban minal maghribi, sampai beliau menceritakan tentang sebuah pintu yang berada di sebelah barat, masiratu 'abdihi, yang panjang tingkatannya, au yasirur raqibu fi ardihi, atau panjang ukuran pada tingkatannya, arba'ina au sab'ina aman, yaitu 40 sampai atau 70 tahun perjalanan. Qala Sufyan ahadur ruwah qibala Syam, telah berkata Sufyan, ialah seorang perawi yang berasal dari daerah Syam atau Syria. Khalaqahullahu ta'ala telah menciptakan akan pintu itu oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma khalaqas samawati wal ardh, di hari diciptakannya langit dan bumi, maftuhan li taubati, niscaya senantiasa terbuka untuk taubat, la yughlaqu hatta tadlu asy-syamsu minhu, tidak akan tertutup hatta tadlu asy-syamsu minhu, sampai matahari terbit darinya. Rawahu Tirmizi wa ghairuhu, hadis dari riwayat dari Imam Tirmizi wa ghairuhu dan lainnya. Waqala, dan Imam Tirmizi berkata hadis hasan sahih, hadis ini hasan sahih. Wa an Abi Sa'id bin Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadis dari Abi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, kepada Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, kana fi man kana qablakum, ada seseorang sebelum kalian, rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, seorang yang telah membunuh 99 orang, 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi, maka ia bertanya
Dia bertanya tentang orang alim di sekitaran penduduk tersebut. Fadalla ala rahibin, lalu ia ditunjukkan kepada seorang rahib. Rahib ialah seorang pendeta. Fa'adahu, lalu mendatangi oleh seorang itu akan rahib tersebut. Faqala, lalu seorang itu berkata, laki-laki itu berkata, qala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, sungguhnya aku telah membunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubati, apakah aku bisa bertaubat? Faqala, lalu si rahib itu berkata, la, tidak. Faqatalahu, lalu seorang laki-laki itu membunuh si rahib ini. Fakammala bihi mi'atan, maka genaplah jumlah jiwa yang dibunuhnya, yaitu 100 jiwa. Summa sa'ala an a'lami ahli al-ardi, kemudian ia menanyakan tentang orang pandai lainnya di sekitaran penduduk tersebut. Fadulla ala rajulin alim, lalu ia ditunjukkan kepada seorang